Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 95. Tubuh Nyonya Mon tampak bergetar. Bahkan Dr. Akio pun tak dapat berbuat apa-apa. Di kota Carson ini tak ada lagi yang bisa menyelamatkan putranya. Apakah dia benar-benar harus mencari Reva? Dia teringat akan sikapnya terhadap Reva siang tadi. Jika sekarang dia pergi mencarinya, apakah Reva akan mau membantunya? Nyonya Mon merasakan penyesalan mendalam di hatinya. Dia merasa putranya baik-baik saja, jadi dia sudah tidak sabar ingin membalas dendam terhadap Reva. Jika dia mengetahui ini sebelumnya, dia juga tak akan berani menyinggung Reva. Dr. Akio berkata, "Nyonya Mon, tolong cepat cari Tuan Li dan mengajaknya ke sini secepatnya. Jika terlambat, aku takut putramu benar-benar tak dapat diselamatkan lagi." Seluruh tubuh Nyonya Mon tampak gemetar. Dia harus bagaimana mencari Reva. Dan di saat yang bersamaan si gemuk mendekatinya dan berbisik kepadanya, "Kak, kau tak perlu khawatir. Temanku memperkenalkan seorang dokter jenius kepadaku. Aku sudah menghubunginya dan dia akan segera datang." Nyonya Mon dengan tergesa-gesa bertanya, "Dokter jenius seperti apa? Bagaimana dengan keterampilan medisnya?" Si gemuk berkata dengan arogan. "Keterampilan medisnya cukup bagus dan dia juga jauh lebih hebat daripada Dokter Akio itu. Namanya Dokter Hale. Keterampilan medisnya juga termasuk yang terbaik di seluruh provinsi Yama ini. Bahkan jika Dokter Akio melihatnya pun dia masih harus menghormatinya. Reva itu hanya seorang bocah bau tengik. Dibandingkan dengan Dokter Hale dia tak ada apa-apanya." Mata Nyonya Mon tampak berbinar-binar. Dia juga pernah mendengar nama Dokter Hale ini. "Kalau begitu cepat kau undang dia kemari." Setengah jam kemudian Brett juga datang ke rumah sakit. Setelah Brett mendengar situasinya, dia juga tampak tercengang. Jalanan itu jaraknya sekitar 100 meter dari gedung ini dan di tengahnya juga ada tembok pemisah. Mengapa bisa lepas kendali sampai menabrak gedung ini? Dan tampaknya keseluruhan gedung ini juga baik-baik saja, tetapi mengapa hanya langit-langit ruangan anakku saja yang roboh? Apa maksudnya ini? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Kecelakaan ini benar-benar aneh. Dokter Akio. Direktur Mon, sekarang bukan saatnya untuk mempertanyakan masalah ini. Lebih baik cepat minta Tuan Li kemari untuk membantu menyelamatkan putramu." Brett lalu menjawab dengan cepat, "Iya, benar. Ini yang paling penting. Aku akan meneleponnya." Nyonya Mon dengan cepat memegang lengan Brett dan berkata, "Suamiku, tak perlu mencarinya. Aku telah mencari seorang dokter jenius, dia akan segera datang." Brett mengerutkan keningnya. Dokter jenius seperti apa? Memangnya siapa lagi yang keterampilan medisnya lebih baik dibandingkan Tuan Li? Kau tidak ditipu oleh penipu-penipu ulungkan. Tepat saat Nyonya Mon ingin berbicara, tiba-tiba terdengar sebuah suara dingin yang datang dari koridor. Direktur Mon mengira lelaki tua ini adalah seorang penipu. Brett menoleh dan melihat Dokter Hale sedang berbicara dengan angkuh sambil berjalan ke arah mereka. Ternyata Dokter Hale. Brett tampak terkejut dan dengan cepat menangkupkan kedua tangannya. "Dokter Hale, aku tidak tahu kau yang datang ke sini. Maafkan kata-kataku yang tidak sopan tadi." Dokter Hale tampak arogan. "Direktur Mon, jika kau tak percaya kepada lelaki tua ini, langsung katakan saja dan aku akan pergi sekarang." Brett berkata dengan terburu-buru sambil tertawa. "Tak berani. Merupakan suatu kehormatan bagi kami Dokter Hale mau datang ke sini. Bagaimana mungkin kami tak mempercayai Dokter Hale?" Nyonya Mon segera tersenyum dan berkata, "Di seluruh kota Carson ini, jika keterampilan medis Dokter Hale berada di peringkat kedua, tak ada seorang pun yang berani berada di peringkat pertama.
Jika kami tak mempercayai Dr. Hale, lalu di seluruh negeri ini siapa lagi yang bisa menyelamatkan putraku? Dr. Hale, jangan kau dengarkan ucapan suamiku tadi itu. Dia baru saja ditipu oleh seorang penipu bernama Revali, jadi sekarang dia lebih waspada. Mendengar itu Brett sangat kesal dan bertanya dengan cepat, mengapa kau mengatakan Tuan Li adalah seorang penipu? Memang iya kan? Nyonya Mon mencibir. Lalu jika Reva dibandingkan Dr. Hale, menurutmu keterampilan medis siapa yang lebih hebat? Bab 96. Ini, Brett tiba-tiba terdiam. Sebenarnya dia merasa Reva yang lebih hebat. Tetapi di depan Dr. Hale dia tak dapat mengatakannya. Nyonya Mon tampak bangga. Suamiku, aku sendiri yang mengundang Dr. Hale ke sini. Kau tenang saja, Dr. Hale pasti lebih baik daripada si Reva itu. Anakku, kau pasti akan baik-baik saja. Dr. Hale masuk ke ruang gawat darurat dan semua orang menunggu di luar dengan cemas. Setelah sibuk bolak-balik selama hampir 2 jam, Dr. Hale berjalan keluar dari ruangan itu dengan wajah lelah. Dr. Hale, bagaimana kabar anakku? Nyonya Mon bertanya dengan gugup. Dr. Hale menghela nafas. Luka Erik terlalu parah, bahkan jika Dewa Daluo yang berada di sini juga sulit untuk menyembuhkannya. Apa? Nyonya Mon langsung roboh ke lantai. Ini adalah harapan terakhirnya. Jika Dr. Hale pun tak bisa menyelamatkan putranya, maka habislah sudah riwayatnya. Raut wajah Brett tampak pias. Dan saat ini Dr. Akio mendekatinya dan berkata dengan lembut, Direktur Mon, mengapa kau tidak meminta Dr. Li datang saja, siapa tahu dia bisa menyelamatkan putramu. Mata Brett langsung berbinar-binar. Ya, Reva. Siapa tahu saja dia benar-benar bisa memberikan kabar baik untuknya. Untuk apa memanggil Reva? Teriak Nyonya Mon dengan marah, Dr. Hale saja tak bisa menyelamatkan putraku. Memangnya Reva ini punya kemampuan apa hingga bisa menyelamatkan orang? Apakah kalian mengira keterampilan medisnya jauh lebih baik dari Dr. Hale? Dr. Akio terdiam dan tak dapat berkata-kata. Status Dr. Hale cukup tinggi sehingga dia tidak berani asal bicara. Tetapi tak disangka-sangka Dr. Hale mendekati mereka dan bertanya dengan penuh semangat. Reva yang kalian bicarakan ini adalah Reva yang mana? Apakah dia seorang pemuda belia? Semua orang yang berada di sana tampak tercengang. Brett kemudian bertanya dengan ragu, Dr. Hale mengenalnya. Dr. Hale mengangguk dengan penuh semangat. Aku juga pernah bertemu dengan Rova. Dia sangat ahli dalam dunia medis elk, tapi aku tak tahu apa kali Reva ini sama dengan yang kalian katakan tadi. Brett dan Dr. Akio saling memandang. Pria belia yang ahli dalam keterampilan medis, kalau begitu sudah pasti orang yang sama. Brett segera memberitahu garis besar penampilan Reva dan Dr. Hale pun tampak terkejut. Ini memang benar dia. Ini benar-benar dia. Nyonya Mon berkata dalam kepanikannya dengan suara gemetar, Dr. Hale, Anda pernah bertemu dengan orang bermarga Li ini. Lancang. Dr. Hale dengan marah berkata, beraninya kau tidak sopan terhadap Tuan Li. Aku, Nyonya Mon dengan canggung berbisik, apakah Anda pernah bertemu dengan Reva? Dr. Hale berkata dengan wajah yang penuh kekaguman, aku cukup beruntung pernah bertemu dengannya sekali. Lalu jika keterampilan medismu dibandingkan dengannya, itu bagaikan langit dan bumi. Ujar Dr. Hale dengan tegas, di depan Tuan Li, keterampilan medisku sama sekali tak ada apa-apanya. Di seluruh negeri ini jika ada orang yang dapat menyelamatkan putramu, kurasa satu-satunya orang hanyalah Tuan Li ini. Ah! Nyonya Mon benar-benar terpana mendengarnya. Bagaimana mungkin dokter jenius, Dr. Hale ini sangat menghormati Reva.
Apakah keterampilan medis Reva ini benar-benar sangat hebat? Dokter Akio dengan cepat berkata, kalau begitu mengapa masih diam dan berdiri saja kalian? Tolong cepat panggil Tuan Lee. Brett langsung mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Reva, tetapi tiba-tiba saja lengannya dicengkeram oleh Nyonya Mon. Apa yang sedang kau lakukan? Brett bertanya dengan cemas, kau masih ingin mencari siapa lagi? Apa kau tidak mendengar kata-kata Dokter Hale barusan bahwa tak ada lagi orang yang dapat menyelamatkan putra kita kecuali Tuan Lee? Nyonya Mon tampak malu dan menyesal. Dia berkata dengan suara menangis. Suamiku, aku sudah melakukan kesalahan. Brett tampak terkejut. Kau sudah melakukan kesalahan apa? Nyonya Mon menunduk dan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Saat Brett mendengarnya dia begitu kaget dan marah. Dia langsung menamparkan istrinya, Nyonya Mon, dengan sebuah tamparan kencang dan meraung, dasar bajingan. Lihat apa yang telah kau lakukan. Jika kali ini Tuan Lee tidak mau datang, aku akan membunuhmu. Bab 97. Brett menekan amarahnya kemudian dia menelepon Reva untuk meminta maaf dan memohon dengan susah payah agar Reva mau datang ke rumah sakit untuk menolong putranya itu. Reva yang pada dasarnya memang tidak merasa kesal dan dendam pada Brett langsung bergegas ke rumah sakit. Begitu Brett melihat Reva, dia langsung berjalan mendekatinya dan membungkuk dengan hormat. Tuan Lee, aku meminta maaf kepadamu dengan sepenuh hatiku atas apa yang telah istriku lakukan terhadapmu. Aku tidak tahu kau datang mencariku dan aku tidak tahu dia begitu berani sehingga dengan lancang melakukan hal seperti itu. Semua ini kesalahanku, tolong Tuan Lee hukum aku saja. Brett berbicara sambil memelototi Nyonya Mon. Nyonya Mon langsung bergidik dan dengan terburu-buru berlari dan berlutut di depan Reva. Tuan Lee, aku tahu aku telah bersalah kepadamu. Aku tahu kau sangat murah hati. Tuan Lee, tolong selamatkan putraku. Di sisi lain ada orang yang membawa seorang pria berkulit putih yang sekarat dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Tadi setelah Brett menelepon Reva, dia kemudian meminta pengawalnya menyeret si gemuk keluar untuk dipukuli sebagai tanda pertanggungjawabannya terhadap Reva. Reva melirik mereka dan berkata dengan tenang, Direktur Mon, tak perlu repot-repot begitu. Untuk menyelamatkan putramu kali ini aku akan meminta biaya pengobatan. Brett menghela nafas lega. Dia tidak khawatir masalah uang tetapi dia hanya khawatir Reva tak mau menyelamatkan putranya. Tuan Lee, kau sebutkan nominalnya dan aku tak akan menawarnya. Reva terkekeh. Direktur Mon, aku khawatir kau tak dapat menerima harga yang kusebutkan nanti. Brett tampak tercengang. Kekayaan bersihnya hampir 10 miliar dolar, bagaimana mungkin dia tak dapat menerimanya? Tuan Lee, silahkan kau sebutkan saja nominalnya. Reva mengangguk dan perlahan mengatakannya, 300 juta dolar. Tiga apa? Tiba-tiba Nyonya Mon berseru. 300 juta dolar. Mengapa kau tidak? Brett juga tampak tercengang. 300 juta dolar. Siapa yang berani meminta biaya pengobatan setinggi itu? Apakah Reva sudah gila? Reva berkata, 300 juta dolar bukan hanya untuk menyelamatkan putramu tetapi juga untuk menyelamatkan kalian sekeluarga. Nyonya Mon tampak begitu kaget dan marah. Dia memaki dengan kesal. Apanya yang menyelamatkan keluargaku? Apakah kau sedang mengutuk keluargaku? Kau pikir kau siapa? Sekali berbicara langsung meminta 300 juta dolar. 300 juta dolar itu berapa banyak, kau tahu tidak? Berbicara tanpa memakai otak, asal bicara saja, apakah kau benar-benar sudah gila?
Brett tampak muram dan memakinya. Diam. Nyonya Mon masih ingin berbicara tetapi Brett langsung menamparkan wajahnya. Nyonya Mon pun segera diam. Brett menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Tuan Li, aku dapat membayar 300 juta dolar ini. Tetapi Anda harus bisa menyelamatkan putraku. Reva meliriknya dan berkata dengan lembut, aku tahu kau merasa sedikit tidak rela tetapi kau akan segera merasa bahwa harga ini cukup sepadan dengan resikonya. Setelah mengucapkan itu Reva langsung berjalan ke ruang UGD. Dr. Hale yang berdiri di depan pintu ruang itu menunjukkan wajahnya dengan penuh rasa hormat. Tuan Li, suatu kehormatan aku dapat bertemu dengan Anda. Reva mengangguk-angguk dan Dr. Hale juga tampak begitu bersemangat. Dia merasa gembira karena merasa seperti diakui. Nyonya Mon mendekati Brett dan menggertakkan giginya. Suamiku, kau benar-benar menjanjikannya begitu banyak uang. Ini 300 juta dolar loh, apakah dia sudah gila? Dokter mana yang meminta biaya pengobatan semahal itu? Dokter Akio juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bagi seorang dokter, keterampilan medis itu penting tetapi lebih penting lagi etika medis. Jika melakukan pengobatan hanya untuk meraup keuntungan maka meskipun keterampilan medisnya begitu luar biasa juga sulit untuk menghormatinya. Brett menggertakkan giginya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Reva yang meminta bayaran begitu tinggi membuat Brett merasa tidak senang. Reva yang baru masuk kurang dari 5 menit telah keluar dari ruang UGD. Carikan ahli bedah lalu bersihkan dan jahit lukanya. Dia akan baik-baik saja. Brett tampak tercengang. Secepat itu. Dr. Hale dan Dr. Akio sudah masuk ke dalam bangsal dan tak lama kemudian mereka keluar dari ruangan itu. Tuan Li memang sangat jenius. Ujar Dr. Hale dengan tulus. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.